Bapak Ibu, sekali lagi mari kita minta tuntunan Tuhan dalam pemberitaan firman malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk kesekian kalinya kami membicarakan lagi tentang manusia baru, ciptaan baru. Berkali-kali kami mendengarnya, berkali-kali kami membahasnya. Tetapi Tuhan, sepertinya kami masih sangat banyak kelemahan. Khususnya kami yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang sudah dibaharui. Bapa, malam ini kiranya Tuhan menolong kami lagi, supaya sebagai ciptaan baru itu semakin nyata dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih. Kuasai dan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya Engkau bebas memakainya, Bapa, sehingga semua yang kami bicarakan malam hari ini sungguh-sungguh bersumber daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, seperti doa saya, semua kita yang hadir malam ini pastilah sudah berkali-kali mendengar, membahas, baik sebagai pendengar maupun memberikan materi. Apalagi malam ini ada Bapak Pendeta Ridwan, saya sepertinya gentar untuk memberikan topik ini. Tetapi saya percaya dengan segala keterbatasan saya, Tuhan akan memberkati kita. Seperti tadi sudah dibicarakan oleh Ito Marisi, bahwa topik malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin semua kita pernah menikmati lagu yang dikarang dan dinyanyikan sendiri oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kira-kira tahun 90 mungkin ya, lagu ini sangat populer. Di dalam mobil, di toko-toko kaset, berkumandang. Sangat indah kata-kata lagu itu. Seakan-akan kita yang mengumandangkannya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Tadi sudah sama-sama kita baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu. Tentu apa yang kita baca ciptaan baru tidak terlepas dari apa yang kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, ciptaan yang dimaksud di sini memang bukanlah, ayo mari kita ikut kebangunan rohani, nanti kita akan bisa mengalami sesuatu yang baru. Tentu bukan oleh karena kemauan manusia sehingga hal ini terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya pikir kalau kita berhimpun dalam satu komunitas yang membicarakan tentang kelahiran baru, memang secara pemikiran
awam, orang-orang yang membicarakan kelahiran baru ini, ada sesuatu yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kadang-kadang, kalau kita berdiskusi kepada saudara-saudara kita, yang mungkin memang sangat jarang membicarakan atau mendengarkan tentang topik ini. Walaupun bukanlah ranah kita apabila mereka belum pernah mendengarkan atau membahas tentang hal ini, bahwa mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tentu tidak bisa kita katakan bahwa mereka belum dalam Tuhan. Tetapi malam hari ini sangat jelas kita lihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa manusia baru itu ciptaan baru yang sudah melalukan hidup yang lama, ya, dan memasuki sesuatu yang baru. Walaupun pasti kita semua sangat setuju, Paulus tidak bermaksud bahwa ada sesuatu yang jadi, ya mungkin tadinya tubuhnya seperti ini, tapi jadi seperti itu. Tidak demikian. Tetapi ciptaan baru merupakan suatu perubahan dari yang awalnya berfokus kepada diri sendiri, berfokus kepada lingkungan sendiri, menjadi berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu, baru lama. Rupanya di kalangan orang Korintus, ya di sana dikatakan bahwa kebanyakan orang Kristen non-Yahudi yang lebih banyak di Korintus, ya. Jadi perpindahan dari yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, belum menjadi Kristen, itu juga sepertinya dikategorikan sebagai orang-orang ciptaan baru. Tetapi Paulus dalam hal ini bukan sekedar perpindahan tentunya. Tapi secara rohani, Paulus mengatakan bahwa ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada satu proses. Maka seyogianya, kelahiran baru, ciptaan baru ini, kalau kita ikuti semua orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, baik itu menjadi rasulnya, ataupun mungkin tidak menjadi penulis dalam kitab Injil, seperti Andreas, ya, itu sebetulnya begitu banyak berita tentang dia, tentang kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, tidak menulis, tidak ada ditulis bukunya. Tetapi karya-karyanya setelah mengikut Tuhan Yesus luar biasa. Barangkali kalau Paulus, Petrus, Yohanes, ya tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana perubahan kehidupan mereka. Kan status ciptaan baru itu. Bapak Ibu, saya pikir kita yang menjadi aktivis bukan hanya di gereja, bahkan kita akan melayani dalam waktu dekat. Bagaimana kita dilihat oleh lingkungan kita? Bagaimana kita dilihat oleh keluarga kita? Tentu kalau anak saya tidak lagi melihat proses perubahan dari yang lama ke yang baru. Tetapi di dalam kehidupan keseharian,
sebagai orang yang sudah dibaharui, bagaimana mereka melihat kita, saudara-saudara? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesuatu yang mengalami ciptaan baru ini, seseorang yang mengalami ciptaan baru ini adalah mengalami proses yang selama ini sepenuhnya hanya berfokus kepada diri sendiri. Setelah mengalami perubahan itu, seperti kita baca tadi di dalam Yohanes 1 ayat 13. Ada sesuatu yang menjadi berubah. Berubah. Saudara-saudara, kasih. Apakah dimaksudkan apabila kita sudah merupakan orang yang mengalami ciptaan baru itu, maka kita tidak berdosa lagi? Tentu tidak demikian. Karena seperti kata Paulus bahwa apa yang ingin kulakukan, apa yang ingin tidak kulakukan, justru itu yang kulakukan, katanya. Kalau demikian, apa yang bisa kita perbuat, Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita dihimpun dalam sebuah komunitas yang merindukan kerinduan Tuhan Yesus. Saya sangat yakin komunitas kita ini Tuhan berkati untuk terus maju, menunjukkan bagaimana karya-karya orang yang sudah merupakan ciptaan baru. Sebetulnya kita tidak saling mengenal tadinya semua, tetapi sangat terasa bahwa di dalam postingan-postingan kita ada satu kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Sekalipun memang tidak mudah, karena tantangan itu terus datang di hadapan kita. Dalam kondisi seperti inilah sangat terasa pentingnya kita berkomunitas yang sama visi dan misinya. Visi dan misi maksud saya dalam hal ini, terutama visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Roma ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita beberapa orang yang dulu bersama-sama memang di medan sana. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa dihimpun lagi dalam komunitas Hati Peduli Bonapasogit. Ditambah lagi dengan Bapak Ibu yang awalnya kita tidak saling mengenal. Tuhan punya maksud yang sangat indah melalui komunitas kita ini. Bersama-sama memikirkan, merancang apa yang menjadi kerinduan Tuhan.
Sehingga sebagai orang-orang yang merupakan ciptaan baru, karya-karya kita kiranya akan semakin nyata dalam lingkungan kita. Bapak Ibu yang kekasih, saya latar belakang pertanian. Tadi saya minta kepada Pak Sekretaris untuk boleh di screenshot, ada foto yang mau saya tunjukkan kepada kita. Minta tolong, Lai Sekretaris. Bagi Bapak Ibu yang awam, ini apa yang ditampilkan Rajumi ini? Tidak jelas ya. Ini adalah sebuah metode bagaimana mendapatkan produk yang kita inginkan. Produk yang kita inginkan. Ini disebut okulasi. Yang atas, yang bawah pete, yang atas, yang kiri kanan ini jeruk. Ya, jadi ini ada dua pohon, jeruk dan petai. Boleh ditampilkan lagi hasilnya? Maaf, sebentar. Sebentar, yang tadi aja, Le, sebentar. Okulasi ini dari sebuah bibit ini diolah sedemikian rupa, disambungkan jenis pohon dari pohon yang berbuah baik, tetapi menggunakan pohon yang ada yang di bawahnya. Jadi nanti hasil yang didapatkan adalah sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut lagi, Le, yang pohonnya. Bapak Ibu tahu pohon apa ini? Pohon jeruk. Jeruk yang manis. Ya. Satu lagi, Le. Ini pohon pete. Pohon pete. Kedua pohon ini bisa didapatkan seperti ini produknya dengan suatu teknologi yang menempelkan dari jenis yang diinginkan. Ini pohon pete. Bapak Ibu lihat artinya masih tidak sampai 1 meter, tapi sudah punya buah seperti itu. Tadi sama-sama kita melihat bagaimana sebuah pohon jeruk yang sangat lebat buahnya dan manis rasanya, kata Ito Marisi tadi. Tentu saya bukan mau mencontohkan pohon ini bagaimana kita Tuhan bentuk. Kalau Paulus tadi mengatakan, tubuh kita tidak berubah. Tubuh jasmani kita. Demikian juga pohon ini. Pohon asli yang di bawahnya, yang ditempelkan dengan jenis yang diinginkan, itu tidak diganti. Tetapi melalui proses sesuatu yang baru di pohon itu ditempelkan, maka produk yang diinginkan bisa didapatkan. Sekalipun tidak persis analog, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan sebetulnya
membuat kita menjadi baru. Walaupun tidak tempel seperti ini ya, tetapi secara rohani memang iya. Karena apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 13 tadi, bahwa peristiwa itu bukan peristiwa yang dilakukan atas kerinduan manusia, atas kemampuan manusia, tetapi semata-mata perbuatan Allah. Saya bacakan sekali lagi Yohanes 1 ayat 13. Dari 12 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, tentu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita yang sudah mengalami pembaharuan ini. Dia mau kita meninggalkan sepenuhnya, walaupun memang tidak langsung. Kalau pohon ini terus terang langsung dibuat demikian rupa, digantikan batang yang di bagian bawah dengan bagian atas berbeda, lalu ditempelkan. Secara rohani saya pikir Tuhan berbuat demikian kepada kita. Walaupun tidak sepenuhnya langsung hilang tabiat-tabiat kita itu. Tetapi karena kita sudah mati setelah kematian Kristus, bersama-sama dengan kematian Kristus, maka sebetulnya orang-orang yang mengalami pembaharuan bukanlah dibuktikan dengan kata-kata, saya sudah mengalami pembaharuan. Apalagi kalau misalnya pada tanggal sekian bulan sekian. Ya, itu puji Tuhan. Sangat baik kalau seseorang bisa mengalaminya dengan jelas. Tapi yang terpenting sebetulnya, bagaimana tampilan yang dinampakkan oleh kita sebagai orang yang sudah mengalami pembaharuan itu oleh Tuhan sendiri. Biarlah kita melalui komunitas Bonapasogit akan semakin mengekspresikan, menunjukkan, baik pribadi lepas pribadi maupun melalui komunitas kita ini, hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Kiranya Tuhan menerjemahkan lebih jauh nats malam hari ini bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar lagi kesekian kalinya. Tuhan, tolong kami supaya boleh sebagai orang yang sudah dibaharui menghasilkan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan, merindukan hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.